Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Rora Sakadiajeng F1A 019138 akan mengasistensikan tugas besar struktur kayu yang kelima. Jadi dari asistensi yang keempat, ada perbaikan yaitu memperbaiki bab 5 pada analisa kolom dengan mencoba menggunakan desain 1x8x15. Jadi ini pada bab 5 analisa kolom, ini merupakan data-data yang diperlukan untuk perhitungan analisa kolom. Kemudian yang kedua adalah kontrol persyaratan, jadi L1 per D1 sama dengan 50, L2 per D2 sama dengan 26,67, L3 per D1 sama dengan 25. Karena nilai L1 per D1 kurang dari 80, L2 per D2 kurang dari 50, dan L3 per D1 kurang dari 40, maka memenuhi persyaratan. Kemudian menghitung luas penampang bruto. Rumusnya adalah AG sama dengan D1 dikalikan D2, yaitu 80 kali 150 sama dengan 12.000 mm persegi. Kemudian menghitung momen inersia. Jadi ini merupakan rumus untuk Y. Kemudian diperoleh hasil untuk momen inersia Y adalah 83.200.000 mm pangkat 4. Untuk nilai IX-nya ini adalah rumusnya, kemudian dimasukkan saja nilainya, dan diperoleh nilai IX adalah 22.500.000 mm pangkat 4. Selanjutnya menghitung jari-jari girasi atau R. R sama dengan akar IX per AG, jadi dimasukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh nilai R-nya adalah 43,301 mm. Yang keenam adalah menghitung angka kelangsingan. Rumusnya adalah KE kali L per R, yaitu 1 kali 4000 per 43,301, jadi ini R-nya yang udah dihitung tadi, sehingga diperoleh jumlah dari angka kelangsingannya adalah 92,377. Selanjutnya menentukan faktor koreksi, jadi ini adalah faktor-faktor koreksinya. Selanjutnya menghitung kuat tekan FC terkoreksi. Yang pertama, kuat tekan sejajar serat, rumusnya adalah FC sama dengan 0,8 kali FC tabel, yaitu 0,8 kali FC tabelnya 14,6, sehingga diperoleh kuat tekannya senilai 11,68 MPa. Selanjutnya, menghitung kuat tekan mutu B. Rumusnya adalah FC sama dengan 0,75 kali FC sejajar serat. Tadi FC sejajar seratnya adalah 11,68 MPa. Jadi dikalikan dengan 0,75, hasilnya adalah 8,76 MPa. Sehingga kuat tekan terkoreksinya adalah tinggal dikali saja FC kali CM kali CT kali CF kali CI, sehingga diperoleh nilainya sejumlah 5,6064 MPa. Selanjutnya menghitung faktor stabilitas atau CP, yaitu P0 aksen rumusnya adalah AG kali FC terkoreksi, yaitu 12.000 dikalikan 5,6064, sehingga diperoleh hasilnya adalah 67,276 kN. Untuk E05 rumusnya adalah 0,69 dikalikan dengan EW, sehingga hasilnya adalah 16.560 MPa. Untuk nilai PE ini adalah rumusnya untuk KE kali L per L-nya tadi udah dihitung di atas, sehingga tinggal dimasukkan saja nilainya, sehingga diperoleh nilai PE sejumlah 229,833 kN. Untuk nilai AC berikut adalah rumusnya, sehingga dimasukkan saja nilai-nilainya dan diperoleh nilai AC adalah 4,609. Selanjutnya 1 plus AC per 2C itu adalah 1 plus AC-nya sudah diketahui, tadi udah dihitung, kemudian per 2 kali C, C-nya 0,8 sehingga diperoleh hasilnya 3,506. Jadi ini perhitungan ini untuk dimasukkan ke dalam perhitungan CP selanjutnya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja nilai 1 plus AC per 2C-nya, 3,506 kurang akar dari 3,506 kuadrat per AC per C.
sehingga diperoleh nilai CP-nya adalah 0,95. Selanjutnya menghitung tahanan tekanan terkoreksi atau P aksen, rumusnya adalah CP dikalikan P0 aksen, sehingga P aksen adalah 0,95 dikali 67,276, sehingga diperoleh nilai P aksen adalah 6.391,22 kg. Syaratnya dicek dulu kontrolnya, P aksen harus lebih besar daripada nilai PU. Tadi nilai PU-nya adalah 4.403,08 kg. Itu dinyatakan lebih kecil daripada nilai P aksen yang sudah dihitung, yaitu 6.391,22 kg, maka dinyatakan oke. Selanjutnya adalah perhitungan sambungan Gording. Ini merupakan rencana sambungan Gordingnya, jadi Gordingnya disambung rencananya setiap jarak 2,7 meter. Ini merupakan nilai momen dari perhitungan SAP 2000. Ini untuk momen pada beban mati, momen pada beban hidup, momen pada beban angin, momen pada beban kombinasi yang pertama, momen pada beban kombinasi yang kedua, dan momen pada beban kombinasi yang ketiga. Selanjutnya ini adalah grafik lintang dari beban mati. Ini grafik lintang pada beban hidup, grafik lintang pada beban angin, grafik lintang pada beban kombinasi pertama, grafik lintang pada beban kombinasi kedua, dan ini merupakan beban lintang pada beban kombinasi yang ketiga. Ini merupakan nilai-nilai dari setiap sambungan Gording. Jadi diperoleh untuk nilai momennya yang terbesar adalah 89,64 dan untuk nilai lintang yang terbesar adalah 217,43. Maka selanjutnya bisa dilanjutkan ke perhitungan sambungan Gording. Jadi data teknisnya, sambungan menggunakan baut tipe A325 tanpa ulir di bidang geser. Diameter baut atau dia direncanakan sebesar 12,7 mm. Dengan kuat tarik minimumnya atau FUB-nya 825 MPa dan mutu pelat bajanya 370 MPa. Kemudian yang kedua adalah pembebanan. Momen dan lintang yang terjadi pada titik sambungan dapat dilihat dari hasil SAP 2000 tentang analisa Gording dengan beban yang diberikan berupa beban mati atau KID sejumlah 64,6322 kg per meter. Untuk beban hidup atau KL-nya sejumlah 100 kg, dan beban angin atau KW-nya sejumlah 8,854 kg per meter. Maka diperoleh nilai momen dan lintang maksimum yang terjadi di titik sambungan sebesar momennya sebesar 89,64 kg per meter, dan lintangnya adalah 217,43 kg. Selanjutnya perencanaan plat sambungan. Direncanakan tinggi plat atau H sejumlah 15 cm. Kemudian untuk panjang plat atau L-nya sepanjang 20 cm. Kemudian untuk tebal platnya atau B sepanjang 2 cm atau 20 mm. Kemudian IX-nya adalah 2250 cm pangkat 4. Kemudian untuk I badannya sejumlah 5.625.000 mm pangkat 4, dan untuk M badannya ini adalah rumusnya I badan per IX dikalikan dengan M. Tadi M-nya 89,64 sehingga diperoleh nilai M badannya sebesar 2.241 kg cm. Jadi digunakan plat sambung ganda dengan dimensi 150 x 200 x 20 mm dikalikan 2 karena sambungan ganda. Setelah itu menghitung kapasitas tahanan nominal baut. Untuk tahanan geser baut, ini adalah rumusnya, sehingga diperoleh nilai untuk tahanan geser bautnya sebesar 7.838,13 kg. Kemudian untuk tahanan tumpu baut diperoleh hasilnya sejumlah 16.916,4 kg. Maka dari dua perhitungan ini digunakan nilai terkecil, yaitu kapasitas geser baut sejumlah 7.838,13 kg. Selanjutnya menghitung jumlah baut, jadi N sama dengan akar M badan per VD kali T badan. Sehingga diperoleh untuk jumlah baut minimumnya adalah 1,195, sehingga nanti akan digunakan 4 buah baut.
Selanjutnya menghitung jarak antar baut. Jarak baut ke tepi pelat penyambung rumusnya adalah 1,5D lebih kecil daripada S lebih kecil daripada 4TP plus 100 mm. Sehingga nilai S ini harus di antara 19,05 mm sampai 180 mm. Sehingga digunakan untuk nilai SX-nya adalah 5 cm dan SY-nya adalah 4 cm. Untuk jarak antara lubang baut, rumusnya adalah 3D lebih kecil daripada S, lebih kecil daripada 15 TP. Jadi untuk nilai S-nya ini harus di antara 38,1 mm sampai dengan 300 mm. Maka digunakan nilai S-nya nanti adalah 10 cm. Baik, sekarang adalah jarak antar gorden yang disambung setelah diambil 5 mm. Ini merupakan sketsnya, jadi untuk jarak ini 5 cm, kemudian 10 cm, dan ini 2,25 cm. Untuk delta M rumusnya adalah P kalikan dengan E, lintang dikalikan dengan nilai E-nya, sehingga diperoleh untuk nilai delta M-nya sejumlah 2228,66 kg cm, dan untuk nilai MT-nya adalah M plus delta M, tadi M-nya adalah 8964, dan dijumlahkan dengan delta M yang sudah dihitung barusan, sehingga diperoleh nilai MT-nya sebesar 11.192,66 kg cm. Untuk rumus akibat momen RIV sama dengan MX per sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Untuk RIH adalah MY per sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Akibat P di titik pusat, rumusnya adalah delta PV sama dengan PV per N. Untuk delta PH sama dengan PH per N. Dan ini untuk nilai KI-nya. Selanjutnya perhitungan untuk setiap bautnya akan ditabelkan. Ini merupakan tabel resultan gaya setiap bautnya dan diperoleh nilai KI-nya sebesar 1507,798. Resultan gaya atau KI untuk seluruh baut tidak melampaui kekuatan nominal terfaktor baut, yaitu RM-nya tadi adalah 7.838,13 kg, sehingga dapat digunakan 4 buah baut dan dikali 2. Jadi dikontrol tadi nilai KI-nya adalah 1507,798 kg, itu lebih kecil daripada nilai RN, yaitu 7.838,13 kg. Nah, ini merupakan rencana sambungan gording dengan skala 1:4. Jadi ini merupakan tampak depannya dengan dimensi kayunya 8x15. Dan ini merupakan tampak atasnya dan ini dengan jarak-jarak yang lebih rinci. Baik, sekian asistensi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan dan mohon untuk koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.